positif untuk karir kamu gitu. Tidak apa-apa dibilang artis pansos. Gak apa-apa lah ya, nanti juga Tuhan akan membuktikan. Kenapa memilih itu sayang? Bukan keinginan saya juga sepenuhnya, dari pihak label musiknya juga menginginkan saya menjadi penyanyi pendatang baru di era musik dangdut ya. Gitu sih. Oke, awalnya memang suka musik jenis apa sih kalau boleh tahu? Kalau dulu saya lebih suka lagu Spanyol gitu. Lagu Spanyol ya, karena biasanya ada beberapa acara wedding, biasanya saya juga nyanyi lagu Prancis gitu. Lagu luar negeri juga, pokoknya genrenya pop ya. Tapi ya apa boleh buat, mungkin kehendaknya Tuhan, karena dari dulu ibu saya memang menginginkan saya jadi penyanyi dangdut sih. Mungkin doanya. Oke. Tisa kenapa dari pop akhirnya lari ke dangdut, sedangkan popnya aja barat gitu kan yang Tisa kuasain gitu kan, sesuai dengan selain dari amanat orang tua khususnya ibu yang suka dangdut, apa pertimbangannya? Apanya? Apa pertimbangannya ketika akhirnya memilih genre dangdut? Karena menurut saya gitu, saya kan dari model ya gitu, terus kayaknya passion saya adalah dangdut gitu ya, meskipun juga seharusnya juga nggak terbilang bagus banget gitu juga enggak, tapi ya namanya juga kita memulai tidak, dan ya udah buat saya jadi tantangan juga ya gitu. Kalau karena aku punya guru vokal dulu, dia yang ngasih tahu ke aku kalau orang udah belajar cengkoknya dangdut gitu, ketika dia harus nyanyi lagu pop, jazz, semuanya tuh bisa lolos aja katanya gitu. Neng, warna pertama terjun menjadi seorang penyanyi adalah yang dikuasain adalah lagu-lagu barat gitu kan. Pada dasarnya memang dirimu sudah punya cengkok barat, terus akhirnya ingin meniti karir menjadi seorang penyanyi, akhirnya membuang itu atau gimana? Enggak juga sih, cuma ya kebetulan pronunciation-nya udah jelas lah ya. Ya karena hanya mau hafal lirik doang kan, doang sih ya udah. Kayaknya dulu sempat background biodatamu sebagai model di Filipina ya atau di mana sih? Oh iya pernah di Filipina. Tapi itu cerita. Gue udah lama banget, dan waktu itu sih baru sama temen SMA ya. Tapi nggak dulu dikasihkan, karena saya juga nggak begitu demen dengan sosial media saat itu ya gitu. Terus habis itu Jakarta itu ya keluar itu sih. Tahun berapa itu sayang? Berarti kan terjunnya awalnya dari model ya, bisa dibilang. Ya tahun 2018, 2020. Terjun di dunia tarik suara tahun 2020 juga. Habis ya pada saat lockdown kita harus menggarap aja semuanya kali ya gitu. Oke, sekarang menikmati banget menjadi seorang penyanyi dengan genre dangdut. Apa kesulitannya? Kesulitannya adalah gini. Sekarang kan orang lebih banyak yang demen juga lagu koplo gitu ya. Dimanapun Indonesia ini yang kelilingin kan orang Jawa nih. Nah, saya kan dari Sulawesi ya. Mau nggak mau saya juga akan mencuri mata orang Jawa tentunya ya, agar supaya nanti buat mata juga depannya bisa dapat manggung di luar mungkin. Jadi saya harus bisa menghafal semaksimal mungkin bahasa Jawa dan bahasa Sunda gitu ya, dan pelafalannya harus benar kan, takut nanti dari pencipta lagunya, karya orang itu merusak jadinya kan. Ya gitu doang sih, tapi ya apapun itu namanya juga job ya, ada aja ya tantangannya. Nah, bisa menguasai bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu ngambil kursus sendiri atau otodidak aja belajarnya? Kalau ambil kursus sih enggak ya, saya nggak buat speaking gitu, buat ngomong enggak, cuman ya kebetulan
ada beberapa lagu juga yang aku cover juga, lagu-lagu koplo gitu ya, Jawa. Dan kebetulan pada saat kayak panggil gitu di studio, kebetulan teman juga dari Jogja gitu. Ya udah, jadi dia lebih bisa ngarahin, ngebantu, oh pengocokannya seperti ini ya gitu sih. Sekarang lebih menikmati nggak sih dari genre pop akhirnya beralih ke genre dangdut? Lebih menikmati ya, jadi secara tidak langsung ternyata lebih menghibur ya kan, dibandingkan dulu kan biasanya kalau nyanyi tuh oke, ekspresinya dapat, enjoy-nya juga dapat, tapi hanya karena separuh dari aku bernyanyi itu sebagian dari curhat gitu ya kan, masalah hidup itu. Kalau nyanyi dangdut kan pokoknya happy gitu, itu doang sih. Nih kan kalau boleh tahu lagu pertama yang dikenal sampai sekarang akhirnya membawa besar namamu itu lagu apa sih, judulnya kalau boleh tahu? Lagu yang pertama kali kamu keluarin sampai akhirnya orang mengenal kamu seorang Tisha. Single saya. Judulnya Aku Beruntung. Bercerita tentang apa sih kalau boleh tahu? Jadi pencipta lagunya itu menceritakan bahwa lagu Aku Beruntung itu adalah seorang wanita yang diperbutuhkan dengan banyak lelaki, lalu dia hanya memilih satu pria yang benar-benar yang buat dia tuh punya karisma gitu ya, dan dia sangat beruntung, dan laki-laki itu pun juga beruntung gitu. Menceritakan kehidupanmu nggak sih nih, dikelilingi orang-orang yang suka dan tertarik denganmu? Maybe kali ya. Mungkin lah ya gitu, kayaknya seperti itu deh. Oke, saat ini statusmu apa? Masih single kah? Menurut Mbak gimana? Atau sudah Ada-ada aja deh lah ya. Harus bilang ada deh, kalau nggak ada nanti gimana ya, jadi bilang pelakor lagi. Ngomong-ngomong soal pelakor nih, kayaknya beriringan dengan naiknya namamu gitu kan. Tapi orang kan ada yang suka dan tidak suka gitu kan. Nah, kemunculanmu sendiri pun dibarengin dengan orang yang tidak suka juga gitu kan. Sampai akhirnya ada berita itu. Cerita sedikit kenapa sih sampai berita itu muncul? Kenapa bisa muncul? Kayaknya karena takdir deh. Semua benar-benar sepertinya kebetulan saja gitu ya. Saya positifnya adalah mungkin pada saat ya itu sampai akhirnya saya disebut pelakor gitu ya, mungkin dari Mbak Natalinya tiba-tiba hapus gitu ya beberapa momen dia dengan Kang Sule. Saya pun juga nggak tahu sama sekali karena saya juga nggak ada follow-followan sama Mbak Natali, dan stalking pun juga sangat bukan jarang, nggak pernah, baru ini kali aku stalking yang pada saat beberapa kerabat nanyain, Tis ini apa ya penyebabnya lo gitu ya gitu. Terus ya gue kadang nggak bisa speak up atau gimana gitu, karena aku berpikir gini, lo kenapa sih netizen langsung nyangkut-nyangkutin gitu ya. Ya udah, jadi ya udah no comment, aku cuma bilang ya Allah masalah apa lagi nih, aduh gitu gitu doang. Oke, awalnya sebenarnya Tisa mengenal sosok si Kang Sule ini sebelum Natali kenal Kang Sule atau gimana sih Tisa? Aku juga nggak tahu ya, namanya juga laki-laki, ceritanya Kang Sule langsung aja sama Kang Sule ya. Tapi yang jelas saya punya hubungan dekat begitu dengan Kang Sule itu jauh sebelum memang dia menikah. Masih single lah bisa Ya, dibilang. tapi mungkin untuk PDKT-nya apakah mungkin beriringan bareng atau gimana, saya juga kan nggak tahu, itu rahasia laki ya. Rasanya Kang Sule gitu sih. Itu tepatnya kapan sih Neng? Sampai akhirnya ada beredar chattingan yang terbaru nih ya kan, minta di follow gitu. Itu kapan tuh? Tepatnya kapan? Jadi saya juga agak shocking dari 2 hari kemarin ya. Iya, jadi dari manajer saya, jadi gini kok gini sih, kok sampai beritanya seperti ini, gini jatuhnya sih pikir pansus gimana. Dan sumpah demi Allah, saya juga nggak tahu kalau sampai akhirnya ini disangkut pautkan hanya karena ada story Mbak Natali gitu ya, yang nangis terus ucapan kuat gitu ya, sampingnya lagi ada gitu ya, kayak Tuhan sekali gitu kan, Kayaknya beriringan gitu ya bisa gini dibilang. loh.
kalau dibilang pansos gitu, kenapa nggak pada saat lockdown melanda lebih ketat-ketatnya gitu ya? Terus saat itu kan benar lagi masih hangat-hangatnya banget gitu. Tapi yang ini tuh saya benar-benar pure menjawab pertanyaan dari salah satu wartawan gitu. Apakah bisa ya nih ada yang apa? Ada yang suka nge-DM nggak artis kah mungkin, selebgram atau mungkin influencer YouTube gitu, goda-godain gitu kan. Saya ini kan model seksi gitu ya. Terus aku bilang iya, ada beberapa banyak gitu. Coba dong mungkin salah satunya, ya udah saya sebutin inisialnya aja. Itu sih sangkut-sangkutin gimana gitu. Dan ternyata hampir pas gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Neng, itu kapan sih kalau boleh tahu awal mulanya perkenalannya itu? 2020 itu? Pokoknya tahun 2020 lah. Kalau sampai ditanya komunikasinya bagaimana, saya nggak bisa jawab lagi. Hubungannya sudah seperti apa sih kalau boleh tahu? Neng Tisa sama Kang Sule, si Akang yang kata kabarnya tidak mau dipanggil Akang, maunya dipanggil AA biar terlihat muda, bener gak? Iya. Saya kan orang Sulawesi ya, nggak paham yang arti AA tuh apa gitu ya. Kalau saya kayak romantis banget ya kali ya AA itu. Ya karena saya dasarnya juga lebih sopan, lebih menghargai aja. Jadi panggil kakak kan awalnya tuh menginginkan seperti itu. Terus ketika move sampai ke WhatsApp gitu ya, WhatsApp terus kadang-kala kan kita biasanya salah lagi pengucapannya. Biasanya aku salah ngucap kakak gini kok panggil kakak sih, udah gitu ya, sedikit agak baper ya, pasti baper juga. Dibalik dari itu semuanya saya sangat berterima kasih sama Kang Sule karena saat itu di masa pandemi itu saya mendapatkan sosok lelaki yang memang bisa menyadarkan saya bahwa segala kegiatan kita tidak perlu kita insecure-kan gitu. Kita tetap harus bisa optimis menjadi orang yang sukses, semangat ini. Itu sih ya. Positif untuk karir kamu gitu. Tidak apa-apa dibilang artis pansos. Gak apa-apa lah ya, nanti juga Tuhan akan membuktikan siapa sih sebenarnya saya gitu ya. Semua butuh proses, mungkin harus lewati seperti itu dulu. Saya nggak bisa banyak ngomong apa-apa juga, takutnya menjanji kalian juga mungkin bahan bulian lagi. Yang jelas siapa sih orang yang tidak pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selama masih diberikan kesempatan dengan Tuhan, kenapa tidak ya. Oke, Tisa tadi bilang saat ini ada teman, mungkin bisa dibilang pasangan gitu kan. Menjelaskannya ke pasangan Tisa sendiri seperti apa? Berat juga sih ya. Biar tidak gagal lagi maksudnya. Menjelaskannya Kalau seperti dari apa? awal sih selalu ngomong saya di dunia entertain. Dimana kadang-kala ada beberapa hal yang memang fakta dan juga yang memang rekayasa ya. Jadi ya harus lebih sabar lagi gitu. Tapi saya nggak perlu banyak menjelaskan dengan orang yang mungkin saya dengan. Kalau memang dia yakin dengan saya, cinta dengan saya, pasti dia akan lebih percaya kepada saya. Saat ini punya hubungan dengan sama-sama di dunia entertain, apa beda profesi? Jauh banget. Justru malah yang susah tuh yang jauh, Neng. Jauh banget. Dan lebih marahnya kayak mana ya? Nggak bisa cerita dah. Udah berapa lama punya hubungan? Udah lama. Kami udah Kenal berapa lama? udah masuk 3 tahun. 3 tahun. Berarti waktu sama Kang Sule dirimu masih PDKT aja? Sempat LDR-an, lost kontak gitu. Biasa lah ya kalau pacaran yang agak lama kan pernah sakit hati. Putus nyambung. Kayak gitu. Di Jakarta atau di luar Jakarta? Di luar daerah. Di luar daerah. Beda berapa usia? Neng sekarang berapa? Beda berapa ya? Oke. Beda berapa ya? Yang jelas masih single lah ya. Bukan suami orang. Bukan pelakor. Masih beda 2 tahun doang. Neng berapa? Aku kan sekarang 25. 25. Oke. Neng, mungkin ada pesan apa yang Neng ingin ucapkan ketika nanti Kang Sule melihat, menonton dan merespon atau ujuk-ujuk nanti nge-DM kamu lagi? Apa yang kamu ingin ucapkan, katakan ke dia? Pasti pertama permohonan maaf ya, sampai kok bisa dia dapat semuanya ya gitu. Dan kalau misalnya ada yang perlu
bicarakan dengan saya, boleh sekali gitu, saya akan sediakan waktu gitu. Dan bagaimana baiknya kita tetap masih berhubungan baik aja gitu. Kalau perlu juga dengan Mbak Natalia juga nggak masalah gitu. Jadi bisa Neng bersedia duduk bertiga bareng ngobrol. Siap, insya Allah siap.